pribadi, kita semua yang ada pada malam ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau tak akan berhenti dalam kasih-Mu. Biarlah kasih Tuhan mengalir di tengah kita. Amin. Yesusku rasakan selalu. Terjadi di dalam setiap hati kami, semua umat Tuhan yang hadir pada kesempatan malam ini. Tuhan, kami sudah memuji, menyembah dan menikmati hadirat-Mu. Telah tiba saatnya untuk kami dengarkan firman-Mu. Berbicaralah, nyatakanlah apa yang menjadi pesan dan maksud Tuhan buat kami sekalian di momen Natal ini, sehingga perayaan Natal pada malam hari ini bukan hanya sebuah perayaan seremonial, tetapi perayaan di mana benar-benar kami memaknai kekristenan kami ini menjadi berarti karena ada Kristus yang lahir ke dalam dunia ini. Pakailah hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menjadi saluran berkat pada malam ini. Urapi dan kuduskanlah hamba-Mu. Pakailah setiap kata-kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, sehingga kata-kata ini benar-benar dapat menjadi berkat, karena Allah sendiri yang berkenan menyatakan itu. Kami semua yang hadir pada malam hari ini, Tuhan dapati setiap pribadi lepas pribadi. Engkau jamah kami dengan kuasa yang sama, sehingga kami diberikan pengertian untuk dapat memahami kebenaran-kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa, dan semua kita yang siap diberkati dengan firman Tuhan malam ini bersama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Baik Saudara, tema khotbah pada malam hari ini adalah tema PGI, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Ini adalah tema PGI secara nasional buat semua gereja-gereja yang bernaung atau yang masuk ke dalam PGI, Saudara. Dan karena itu tema ini mungkin juga kita sudah mendengarkan berulang-ulang di dalam berbagai momen kesempatan Natal, yang mungkin di mana di sana Bapak Ibu dan Saudara hadir, maka tema ini tentu tidak asing di telinga kita semua. Termasuk saya yang berbicara pada malam hari ini pun menyampaikan khotbah di dalam tema ini juga sudah beberapa kali di dalam bulan Desember ini. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ayat yang juga menjadi ayat patokan dari PGI, yaitu di dalam suratan 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Saya mau membaca ayat ini terlebih dahulu sesuai dengan tema yang diangkat oleh PGI dan juga tema
yang diangkat Bukit Doa Getsemani pada malam hari ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara yang diberkati Tuhan, dari kalimat di dalam ayat 22 inilah muncul ide untuk membuat tema cinta kasih yang menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Mengapa? Karena di dalam ayat 22 itu ada kata saling mengasihi. Saling mengasihi di sana di dalam bahasa asli Alkitab ditulis dengan kata agapao. Agapao itu artinya kasih Allah. Jadi orang bisa saling mengasihi itu karena ada kasih, cinta kasih Allah yang menggerakkan orang tersebut. Tanpa agape, tanpa cinta kasih Allah, maka tidak mungkin orang itu bisa digerakkan untuk mengasihi saudaranya. Impossible, saudara yang diberkati. Mengapa? Karena cinta kasih manusia terbatas. Cinta kasih manusia berubah-ubah. Cinta kasih manusia tidak sempurna. Tetapi kalau ada agape, cinta kasih Kristus, maka pasti itu kasih yang tidak berubah, kasih yang tetap, kasih yang sempurna, kasih yang luar biasa. Dan kalau kasih itu ada dalam hidup saudara dan saya, maka pasti kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Ada amin? Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu PGI mengangkat tema ini. Tetapi menarik pada malam hari ini, karena dari tema ini Persekutuan Doa Getsemani Fatukoa mengangkat subtema di cinta kasih. Ya, ini yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Karena itu ayat yang akan merujuk pada subtema ini, saya mau mengangkat dari surat Efesus pasal yang kelima, saudara yang diberkati Tuhan. Efesus pasal yang kelima, ayat yang kedua mulai sampai seterusnya. Saudara, perikop ini secara keseluruhan bicara tentang bagaimana orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, anak-anak terang. Dan saudara yang diberkati, ternyata ciri utama yang membuat orang-orang itu bisa disebut anak-anak terang adalah karena ada yang namanya kasih Kristus. Cinta kasih Kristus ada di dalam hidup anak-anak tersebut. Mari kita baca Efesus 5 ayat yang kedua. Mari dalam hitungan ketiga saya mau kita membaca ayat firman Tuhan ini bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, Efesus 5 ayat yang kedua. Baik, kalau sudah temukan katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang laku bagi Allah. Saudara perhatikan dikatakan di dalam ayat firman Tuhan ini bahwa di dalam kasih hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi saudaraku, bagi kita semua, bagi kemuliaan, bagi Allah. Nah, ini menarik sekali untuk kita pelajari pada malam hari ini, saudara. Yang pertama saya akan membahas dua hal penting dari tema ini. Yang pertama adalah kita akan melihat apa saja sih bentuk kasih Kristus itu di dalam hidup kita. Apa bentuk kasih Kristus itu di dalam hidup saudara dan saya. Ini hal pertama yang akan kita perhatikan. Lalu hal kedua yang akan kita perhatikan pada malam hari ini adalah kalau kasih Kristus itu ada di dalam hidup kita, kira-kira bukti nyatanya, modelnya seperti apa, itu
itu yang akan kita bahas dari Efesus pasal yang kelima. Kita mulai satu persatu. Apa bentuk kasih Allah atau kasih Kristus itu di dalam hidup saudara dan saya? Yang pertama, Efesus pasal 5 ayat yang kedua mengatakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kami dan telah menyerahkan dirinya. Ini adalah hal yang pertama yang kita mesti ingat baik-baik. Saudara yang diberkati Tuhan, bukti cinta kasih Kristus di dalam hidup kita yang pertama adalah dia menyerahkan dirinya, menyerahkan pribadinya. Itu adalah bukti cinta kasih Kristus kepada saudara dan saya. Malam Natal hari ini bisa terjadi karena ada seorang pribadi yang menyerahkan dirinya kepada manusia, menjadi manusia, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Bukan karena kita yang panggil dia, bukan karena inisiatif manusia, bukan karena ide orang tertentu, tetapi dia datang membuktikan kasihnya karena dia sendiri mau menyerahkan dirinya kepada saudara dan saya. Amin. Itu kasih Allah. Jadi saudara, malam Natal hari ini terjadi, kita harus ingat baik-baik. Peristiwa ini terjadi karena Allah sendiri mau menyerahkan dirinya, karena Allah sendiri mau menyatakan dirinya, bukan karena siapa kita. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6, 7, 8. Di sana dikatakan begini, saudaraku, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, tetapi dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia dia telah taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dan karena itulah olehnya diberikan segala kuasa, nama di atas segala nama, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, karena dia adalah segala-galanya yang telah datang ke dalam dunia ini, bukan sekali karena siapapun, tetapi dia mau menyatakan kasihnya kepada kita. Itulah wujud kasih Allah terbesar dan tak tertandingi yang dinyatakan buat saudara dan saya. Amin. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan jamak, tunggal. Itu karena kasih Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu malam hari ini yang kita mesti sama-sama sadari kasih Allah dulu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saudara dan saya kita bisa mengasihi orang lain, kita bisa menggerakkan kasih itu dalam diri kita, kalau kita tidak mengerti dengan baik tentang cinta Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita. Saya ulang lagi, bukan karena siapapun kita. Saudara yang diberkati, Roma pasal 5 ayat 8, saya mau kita melihat ayat ini bersama-sama, menunjukkan bahwa memang kita ini menerima kasih yang pardeo, orang upah bilang. Roma 5 ayat 8. Saudara yang diberkati, dalam hitungan ketiga kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Ketika kita masih apa? Ulang, ketika kita masih apa? Bilang samping kiri kanan, bukan karena lu baik Tuhan mengasihi lu. Amin. Ini ingat, saudara. Jadi ini kasih Allah tuh. Kasih Allah tuh botol lagi berdosa, botol lagi kotor, botol lagi najis. Jadi dia sendiri yang mau serahkan diri, saudara. Dia sendiri yang menyatakan dirinya, dia sendiri yang memberikan dirinya. Serta bukan karena jasa baik kita, bukan karena siapa kita, bukan karena saya pendeta Tuhan mengasihi saya, bukan karena saudara yang diberkati Anda orang persekutuan doa,
Anda? Tidak, sama sekali tidak. Karena Alkitab berkata bahwa Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati buat kita waktu kita masih berdosa. Saudara yang diberkati, itu hal pertama bentuk kasih Allah. Jadi ingat baik-baik, kasih Allah itu karena mana? Kasih Allah itu waktu Dia mengasihi beta, serahkan Dia sendiri, bukan karena siapa-siapa Dia sudah melakukan itu kasih Allah. Yang kedua, ayat yang sama di dalam kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang kedua, di sana dikatakan begini, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan. Nah, ini menarik. Hal yang kedua, bukti cinta kasih Tuhan kepada kita, Dia telah memberikan dirinya sebagai persembahan. Ini menarik untuk diperhatikan. Mengapa, saudara? Karena sejak perjanjian lama kita temukan bahwa hidup realita hubungan manusia dengan Tuhan itu, ibadah manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya korban persembahan. Korban persembahan itu harus selalu ada. Korban persembahan selalu ada. Korban persembahan selalu ada. Korban persembahan selalu ada. Bahkan korban persembahan itu minimalnya adalah burung pekukur. Tidak ada bilang lu datang tangan kosong. Tidak ada bilang datang ini hanya lenggang kagum. Saudara, semua orang kalau mau ketemu Tuhan mesti ada yang namanya korban persembahan. Sudah itu lagi ada begitu banyak syarat-syarat terhadap korban persembahan yang harus dibawa. Saudara yang diberkati Tuhan, tidak boleh pincang, tidak boleh luka-luka, tidak boleh saudara betina. Itu banyak sekali dengan persyaratan. Nah saudara, Yesus itu membuktikan cintanya kepada kita dengan datang sebagai persembahan itu, supaya apa yang difirmankan Allah, Dia telah menjadi korban persembahan yang sejati. Makanya saudara, sebenarnya orang Kristen mesti ingat, cinta Tuhan membebaskan kita dari beban yang berat. Karena waktu dulu orang datang ke kebaktian, orang datang mau ketemu Tuhan, persembahan yang harus dibawa. Tapi sekarang Tuhan tidak minta itu persembahan, karena Dia sendiri telah membuktikan cintanya dengan menjadi persembahan yang sejati, supaya kita dapat lebih lagi datang menghadap Dia tanpa ada beban apapun. Amin. Amin. Tanya samping kiri kanan, kenapa datang ibadat berat? Tuhan suka sirinya kalau tuh bikin berat. Ya. Tuhan tidak bilang, weh tolong kolekte ada bang datang gereja. Tidak ada. Tuhan tidak pernah bilang, weh tolong kalau lu sudah bawa persembahan maka jangan injak kaki di rumahku. Kalau lu sudah pakai baju baru maka jangan datang. Kalau lu begini-begitu jangan datang. Tidak ada. Sekarang Yesus telah membuktikan kasih-Nya supaya kita tidak lagi ditanggungan beban yang berat, tapi diberikan kelegaan untuk dapat menghampiri tahta kasih karunia Allah. Berikan kebukaan yang terbaik. Ini yang kita tidak boleh lupa, itu cinta Tuhan. Saudara, makanya Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28, Dia bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku. Nah ayat ini konteksnya sebenarnya orang-orang Farisi itu sedang ditampar oleh Tuhan dengan pukulan bahasa ini. Saudara, kalau orang Farisi itu bikin aturan tambah-tambah, ya saudara, bikin beban tambah berat, sehingga orang datang cari Tuhan itu rasanya sukar sekali. Yesus datang ke bersaudara, mari, lu rasa beban berat, rasa apa, datang, jangan bilang saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, karena aku mau memberikan kelegaan. Pikulah yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena dengan demikian kamu akan mendapatkan ketenangan.
Amin, saudara. Ya, jadi ini cinta Tuhan yang luar biasa. Jadi saya ulang ya, cinta Tuhan yang pertama, dia sudah menyerahkan dirinya kepada kita bukan karena kita baik. Itu bukti cinta. Yang kedua, bukti cintanya, semua beban-beban yang berat di perjanjian lama, dia sudah ambil alih semua. Dia sudah tanggung semua. Dia sudah genapi semua. Makanya Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 17. Mari kita baca ini. Matius 5 ayat 17. Matius pasal yang ke-5 ayat 17. Saya mau kita membaca ayat firman Tuhan ini. Matius 5 ayat 17. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk Menggenapinya. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau hukum Taurat itu secara moral hanya 10, Keluaran pasal 20. Tetapi kalau hukum Taurat secara keseluruhan itu jumlahnya 630 sekian. Saudara bayangkan, ya, makan mesti cuci tangan, masuk rumah, saudaraku, tidak boleh najis. Kalau perempuan lagi haid tidak boleh datang ke rumah Tuhan. Wih, berat, saudara. Laki-laki, saudaraku juga begitu, yang keluar lelehannya dilarang untuk datang beribadah. Orang kalau kena penyakit kusta mesti teriak tiap hari, najis, najis, najis. Kalau saudaraku matamu bikin salah, cungkil, kasih keluar. Kalau tangan bikin salah, potong buah. Wih, saudara bayangkan hidup model kayak begini, ini aduh terlalu berat. Kalau saudara kita hidup di perjanjian lama, saya rasa mungkin kita semua akan menyerah habis. Terlalu berat. Tetapi saudara yang diberkati, betapa kita tidak bersyukur. Dia datang dan menanggung semua yang hina itu, yang berat itu, supaya tidak lagi ditanggungkan kepada saudara dan saya. Itu bukti cinta kasih Tuhan kepada kita sekalian. Amin. Nah, ini kita harus rasakan dulu Tuhan pun cinta kasih dulu, saudara. Ya. Saudara yang berkati Tuhan. Yang ketiga, sekarang kita lihat ayat yang kedua dari kitab Efesus pasal yang ke-5. Tadi dia bilang persembahan. Sekarang kita lanjut di kalimat berikutnya. Korban yang harum bagi Allah. Saudara, kata harum bagi Allah itu menunjukkan perkenanan. Orang di dalam perjanjian lama mau berkenan kepada Tuhan itu bayar harga minta ampun. Saudara, bayar harga minta ampun. Makanya kitab Mazmur bilang begini, kalau kamu berjalan menuju ke rumah Tuhan, jagalah langkahmu, saudara. Karena untuk ke rumah Tuhan itu tidak sembarangan. Yang boleh masuk ke bait suci, saudara yang diberkati Tuhan, dan masuk sampai ke ruang Maha Kudus, itu tidak sembarang orang. Hanya boleh imam besar. Dan itu juga hanya 1 tahun 1 kali. Wih, beratnya minta ampun. Hanya mau ketemu Tuhan Allah nih, saudara yang berkati Tuhan, susahnya setengah mati. Untuk persembahkan korban kepada Tuhan, itu bukan hanya sekedar bawa-bawa persembahan. Saudara yang diberkati Tuhan, tapi Anda dan saya hidup di zaman yang luar biasa penuh kasih karunia Allah. Kita bersyukur sekali karena Yesus telah menjadi korban yang harum. Kalau tidak, Anda bawa dosamu tidak bisa langsung menghadap Tuhan Allah. Tidak bisa. Mesti lewat para imam-imam. Saudara, mesti sampaikan kepada para imam. Imam yang hanya boleh ketemu Tuhan Allah. Korban yang harum hanya bisa, saudara, terjadi bagi orang-orang tertentu. Tetapi Yesus Kristus telah datang menunjukkan kasih-Nya kepada kita, supaya tidak ada sekat lagi, supaya tidak ada lagi saudara orang yang sulit bertemu dengan Tuhan. Jalannya adalah firman Allah. Kalau orang itu hidup mau sesuai dengan kebenaran, siapapun dia,
saudara yang diberkati Tuhan, ini wujud cinta kasih Tuhan ada 3 yang saya sudah sampaikan. Yang pertama, ingatlah bahwa dia lahir ke dalam dunia, dia menyerahkan dirinya bukan karena saya baik, bukan karena saya siapa-siapa. Yang kedua, ingat baik-baik bentuk cinta kasih Tuhan. Dia sudah menggenapi semua yang berat-berat di perjanjian lama. Bicara tentang persembahan-persembahan, dia sudah genapi. Yang ketiga, bicara tentang cinta kasih Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus sendiri telah menjadi korban yang harum itu, supaya kita semua dapat mempersembahkan korban yang harum juga, tanpa harus melalui siapapun juga. Siapapun yang datang kepada Tuhan, dia dapat mempersembahkan korban yang berkenan kepada Allah. Ini 3 bukti cinta kasih yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Saya tadi menyatakan bahwa malam ini saya bahas sebuah hal. Hal yang kedua adalah bukti atau nyatanya itu kasih Tuhan itu dalam hidup kita itu seperti apa. Realitanya, saudaraku, ini yang akan kita perhatikan pada bagian yang kedua ini. Bagaimana bukti hidup di dalam cinta kasih Kristus yang 3 kali? Mari kita mulai perhatikan yang pertama, saudara yang diberkati Tuhan, di ayat yang ketiga dari Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Efesus pasal 5 ayat 3. Sama-sama kita membaca sampai ayat yang kelima. Ada 3 ayat. Bapak Ibu Saudara, dalam hitungan ketiga saya mau kita membaca ayat-ayat ini. Efesus 5 ayat 3 sampai ayat 5. 1, 2, 3. Atau keserakahan disebut saja tunjangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga yang kosong atau yang sempurna, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya. Ayat 5, 1 dan 3. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sunat, orang jemaah, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Saudara, ayat 2 dia berhenti dengan kalimat yang tadi kita baca, bahwa saudara yang diberkati Tuhan, Paulus mengatakan hiduplah di dalam kasih Kristus itu, dengan terus melihat bagaimana dia menyerahkan diri, dengan terus melihat persembahan yang dinyatakan, dengan terus melihat korban yang harum yang sudah diberikan. Hiduplah di dalam kasih Kristus itu. Saudara, ayat 3 dia mulai tunjukkan, ini loh, kalau kamu hidup di dalam kasih Kristus, kalau kamu sudah merasakan yang namanya Allah datang menyerahkan dirinya, bukan karena kamu baik, bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu siapa-siapa, tapi kamu berdosa, dia datang menyerahkan dirinya untuk kamu. Kamu berat, tidak bisa pikul semua beban perjanjian lama, tapi dia datang sebagai persembahan itu. Kamu sulit ketemu Tuhan, tapi dia datang sebagai pengantara satu-satunya untuk membawa saudara dapat ketemu Tuhan. Makanya ayat 3 bilang, kalau begitu saudara yang diberkati Tuhan, bolehkah kita masih hidup di dalam percabulan? Bolehkah kita masih hidup di dalam keserakahan? Bolehkah kita masih hidup dengan kata-kata kotor? Bolehkah kita masih hidup dengan segala kehidupan yang saudaraku Sunda dikatakan dalam ayat 5 itu? Coba penyembah berhala itu berarti belum merasakan kasih itu. Saya selalu kasih perumpamaan begini. Ini perumpamaan saya bolak-balik suka kasih umpama. Seandainya nih, Anda ketemu seseorang yang sama seperti Yesus dalam realita, tidak lewat saudara abstrak tapi nyata.
Ya. Ketemu dia, lalu tiba-tiba saudara, Anda tidak pernah kenalan dengan ini orang, tidak pernah buat baik dengan ini orang, tidak pernah juga punya hubungan ke keluarga. Lalu ini orang tiba-tiba bilang begini, lu ikut beta ya, sekarang juga potong dua piba. Lalu kita tanya, kenapa Bapak ajak piba? Tidak, ini hari ini bepung hati ini terlalu baik, jadi beta mau cairkan 5M kasih lu. Saudara, jadi ingat, ini kita tidak pernah bikin jasa apa-apa, tapi ini orang tiba-tiba ketemu kita di pasar Weba, dia ajak kita di BRI di Patung Komodo, lalu dia cairkan 5M kasih saudara. Saudara, dalam jalan waktu kurang lebih 1 minggu, dia kasih 5M habis, dia tidak kontak kan, meskipun dia sudah minta nomor WA. Tiba-tiba 1 minggu kemudian dia kontak, Kabamba, Shalom, ada di mana? Bapak beta ada jual ikan di pasar ini. Nah, kalau jadi ikan, beta Bapak mau ngomong, Bapak mau apa? Kamu cepat sudah Bapak. Ini Bapak ada kumpul keluarga sedikit di rumah, jadi nanti Kabambang tolong dulu datang ke bantu Bapak. Saudara, saya rasa kalau Kabambang sudah terima 5M, tidak mungkin Kabambang bilang gini, Bapak beta pikir-pikir dulu soalnya hari ini jadwal ada padat ini. Tidak akan, saudara. Ini persoalan 5M. Sudah rasakan 5M terlebih dahulu, lalu dia tinggal hanya minta bantu kita pergi untuk bantu dia karena ada kumpul keluarga di rumah. Saudara yang diberkati, orang yang merasakan cinta kasih orang lain dengan tidak ada pernah berbuat sesuatu apapun, kalau dia benar-benar tahu berterima kasih, maka saudara yang diberkati Tuhan, tahu seperintah. Ini hari ini bukan Kabambang saja, tapi dia ajak satu weba semua pergi di Papua Puru. Saudara yang diberkati, kenapa? Karena dia sudah rasakan 5M yang diberikan dengan cuma-cuma. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini saya mau bilang, Tuhan tidak minta yang lain untuk saudara dan saya. Dia berikan nyawanya, dia berikan harga termahal, dia batalkan semua tuntutan hukum Taurat. Dia yang membuat saudara bisa ketemu Allah kapan saja. Dia hanya minta, tolong tinggalkan percabulan, tolong jangan ngomong kata-kata kotor, tolong jangan hidup di dalam kecelakaan, tolong tinggalkan semuanya itu. Kalau kita rasa bahwa kita sudah merasakan kasih Allah, maka otomatis kita tidak akan berdalih apapun, kita tidak akan bilang berat atau besok atau lusa. Hari ini juga karena cinta Tuhan, saya mau tinggalkan semuanya ini. Amin. Amin. Tanya samping kiri kanan, kenapa orang sulit bertobat? Sekali lagi keras, kenapa orang sulit bertobat? Bilang sama dia, karena belum rasa cinta kasih Tuhan. Itu saja. Kalau belum rasa cinta kasih Tuhan, Anda mau doa itu orang karena aku sulit. Saudara, sukar. Tapi orang kalau sudah rasa cinta kasih Tuhan, dia tinggalkan semuanya. Dia relakan semuanya yang dulu harus berlalu, yang dulu harus ditinggalkan, yang dulu mesti dikuburkan. Karena di dalam Yesus cintanya lebih besar dari segala-galanya. Mari kami berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, aneh sekali kalau ada orang Kristen ya rayakan Natal tiap tahun tapi selingkuh jalan lancar terus. Itu aneh ya saudara. Apalagi dia datang rayakan Natal gandeng dia pun selingkuh. Tolong yang datang malam hari ini dengan selingkuh angkat tangan supaya beda. Saudara diberkati. Wah itu tuh terlalu berat itu. Dengan tidak berdosanya dia gandeng lalu, mari kita merayakan Natal. Lu foy berat. Jadi kalau ada orang Kristen yang bilang, saya Kristen, saya merayakan Natal, saya tahu arti Natal, tapi kalau masih berjalan jalan lancar terus,
Saudara yang diberkati, saya sebut orang-orang yang sudah di dalam Kristen baru nakal, itu nakal terlambat. Saudara, masa Anda sudah jadi orang Kristen, dulu belum jadi hamba Tuhan, hidup baik. Setelah jadi hamba Tuhan mulai foy berat. Wih, ini kemana nih? Orang itu dulu foy, begitu ketemu Tuhan jadi hamba Tuhan, sekarang tobat. Bukan dulu baik, ketemu Tuhan jadi hamba Tuhan, sekarang tambah foy. Saudara diberkati, saya ketemu orang dulu sebelum dia ketemu Yesus, tidak rokok, tidak pernah isap rokok. Begitu sudah jadi majelis gereja, tiba-tiba dia isap rokoknya Kristen. Satu hari bisa 5 slot. Jangan sampai bukan ketemu Yesus, ketemu setan. Orang ketemu Yesus, orang hidup tambah berubah karena cinta Tuhan itu menggerakkan perubahan dalam hidup kita. Berikan dulu tepuk tangan yang baik buat Yesus Kristus. Makanya ayat yang kelima tadi dikasih tahu sama kita, ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal di sorga, tidak ada. Mantan pesundal ada, tapi yang masih bersundal tidak ada. Dengar, ya saudara. Jadi lu mau mati karena apapun, kalau mati dalam persundalan neraka. Tidak ada belas kasihan. Lu mau demo 100 hari di Polda NTB, tetap neraka. Saudara yang diberkati, saya mesti kasih tahu ini. Jadi kita ini mesti benar-benar tahu. Ya, ini firman Allah nih, jangan kita remehkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Jadi pertobatan kita itu didasari oleh karena kasih Tuhan, bukan karena yang lain. Kalau kita bertobat karena tuntutan hukum Taurat, mati kita. Karena saya ulang, hukum Taurat tuntutan 600 lebih. Mau lakukan yang mana tinggal mana. Tapi Tuhan tidak. Dia cukup kasih buat kita, kita menyadari semua. Saudara yang diberkati. Karena itu, hal pertama orang yang merasakan cinta kasih Tuhan, dia pasti hidup mulai berbeda. Ada lagu bilang begini, dulu beta jauh dari Yesus, sempurna beta mau kenal dia. Itu dulu ya. Sampai beta jatuh, so ada yang peduli beta, tetapi Yesus datang tolong beta. Dia rangkul beta, dia angkat beta, dia jadikan beta beta anak. Itu lagu bilang begitu. Wih, kalau ada orang sebaik itu, saudara yang berkata, kenapa kita tidak melihat kebaikan dan kasihnya itu menjadi tolak ukur untuk kita boleh berubah, hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan, hidup di dalam kebenaran seperti yang dikehendaki. Ada orang persekutuan doa banyak juga, saudara. Tapi persekutuan doa separuh hidup berat. Ya. Karena doa habis di sini menangis, maka luar di sana nih angin ribut. Saudara, itu namanya bahaya. Ya. Satu kali saya baru-baru seorang anak Tuhan, dia bilang begini, Bapak saya bersyukur nih ikut pelayanan di satu persekutuan doa. Dong ajak dia tapi main musik bisa mau. Ini anak begitu kaget karena selama ini dia jalan dengan dia pun biasa, itu dia pun pola pelayanan beda dengan ini satu pun pola pelayanan. Saudara diberkati. Ya, saya bilang kenapa lu kaget? Kan biasa kalau di KKR, KPI itu biasa. Dia bilang Bapak, memang betul biasa. Tetapi Bapak ini tidak biasa. Saya bilang tidak biasanya di mana? Iya Bapak, soalnya kami mau pelayanan pribadi nih Bapak. Ya, kami mau doakan orang, kami subagi kelompok-kelompok. Bapak, kami dibagi 5 kelompok karena kami banyak orang. Satu kelompok itu sekitar 6 sampai 7 orang. Bapak, yang saya pikir tidak habis-habis. Kami mau berdoa pelepasan orang yang kerasukan setan. Mau saudara berdoa untuk orang yang lagi pokoknya sakit berat.
Bapak tahu saudara, sepanjang jalan domba maki di tengah jalan, Isa pokok non-stop, saudara yang berkata, nah ini mau ke mana pelayanan orang? Yang mau pelayanan tidak bertobat, mau pelayanan orang lain, ini setan rakyat buang dia. Bukan setan lari, setan rakyat tambah, kau yang pilih setan juga nah. Saudara, Bapak minta suka orang malas tak? Jadi itu namanya sama saja. Pelayanan model apa? Saudara, orang kalau ketemu Yesus itu harus berbeda. Bukan kata-kata tidak bersih, kata-kata kotor yang keluar terus. Lu mau apa tinggal apa itu? Ya saudara, orang ayat mana sementara kata-kata yang keluar ini najis. Makanya Yakobus bilang, saudara yang berkati Tuhan, dari satu mata sumber air tidak bisa keluar dua sumber. Tidak bisa ada air bersih, ada air kotor keluar dari satu mata air. Tidak mungkin. Kalau itu orang yang mulut sudah bisa berisi, itu orang suka bawaki, suka kata-kata kotor, maka tanda. Dia kata-kata firman tidak bisa jadi berkat buat orang lain. Tidak bisa. Saudara yang berkat itu tidak akan pernah bisa. Ya. Jadi ingatlah baik-baik ini. Kalau kita sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan, pulang bertobat dengan sungguh-sungguh, hidup mesti baru. Bilang samping kiri kanan, jangan nakal terlambat. Jangan nakal terlambat. Amin. Amin. Ya. Nakal itu dulu. Ya. Yang kedua, saudara, ayat 6 Efesus pasal 5. Ini bukti yang kedua. Bukti pertama harus bertobat. Bukti yang kedua, saya baca dengan Bapak Mama Saudara ayat 6 sampai dengan ayat yang ke berapa nih? Sahabat, ini panjang. Ayat 14. Kita saut bersautan ya. Saya terlebih dahulu, lalu diikuti oleh Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal yang kelima. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangkanlah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Ayat 13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Ayat 14 sama-sama. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara, di bagian yang kedua, Rasul Paulus seolah-olah memberikan sebuah tugas penting buat orang-orang yang telah merasakan kasih Tuhan. Tugas itu adalah tidak boleh kompromi, saudara. Tidak boleh malu-malu, tidak boleh segan-segan, tidak boleh takut-takut untuk menelanjangi yang namanya dosa. Itu ciri orang yang hidup di dalam kebenaran. Orang yang hidup di dalam kebenaran, dia tidak kompromi. Orang yang hidup di dalam kasih Allah, sudah rasakan kasih Tuhan. Yang tadi 3 saya ngomong di awal, itu dia sudah bisa, itu kasih itu akan dorong dia untuk telanjang di dosa, untuk ngomong apa adanya, soalnya pakai jaga perasaan. Saudara yang berkata, itu baru betul. Ya. Ini kita tidak boleh lupa, karena ada banyak orang Kristen yang tidur, saudara. Ketemu dosa itu diam-diam sah. Saya pernah dapat cerita, saudaraku, ada orang tua, dia punya anak bawa laki-laki, bawa perempuan masuk ke dalam rumah, belum istri, belum suami, tapi mama bapak diam sah. Dia sampai togor,
saudara bertahan malai. Saudara kita beris habis. Hai, kau beris itu bukan beris, saudara, beris kekudusan juga. Ingat itu, saudara, orang Kristen tidak boleh bermain-bermain dengan dosa. Orang Kristen mesti ingat, ini kebenaran yang kita tidak boleh lupakan. Ya. Orang Kristen harus menelanjangi perbuatan-perbuatan yang orang anggap biasa-biasa itu, yang orang anggap itu wajar-wajar. Di momen Natal ini saya mengingatkan, ada berapa banyak orang yang suka undang orang datang di dapur rumah hanya kasih mabok orang. Kalau ada ini malam Anda bertobat, saudara yang diberkati itu, karena itu namanya kompromi dengan dosa. Kita berkompromi dengan yang namanya dosa. Saya ini sebenarnya hobi main bola dan nonton bola. Sebentar lagi Indonesia melawan Thailand. Saudara, ini mendesak saya. Tetapi saya harus berani bilang tidak. Ya saudara, saya hampir bilang, Bang, Kak Bamba, kenapa Natal tidak ditunda, ini final ini. Tetapi memang kita tidak boleh, kadang-kadang iblis ini bermain di balik layar. Iblis bisa batalkan Anda datang kebaktian hanya gara-gara kompromi dan sinetron yang tidak jelas. Iblis itu bikin bermain kita sehingga kita tutupi kebenaran, lalu saudaraku, kita tidak menunjukkan dosa itu kita telanjangi. Kita berani kompromi. Hari ini saya mau katakan lewat ini firman Tuhan, kasih Kristus kalau sudah dinyatakan di dalam hidup kita, Anda punya keberanian untuk berani menelanjangi ketidakbenaran. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan, jangan kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dengan dosa. Itu ingat. Anda di kantor, kalau temanmu korupsi, jangan bilang kita udah bangga, kita udah tutup mulut lah. Beta tanda tangan. Sudah berkata tidak. Itu orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Harus berani kata tidak. Kita mesti beda. Ya tuh, saudara. Bagaimana kita kok iya selama dosa? Kita ikut mau. Saudara. Jangan suka jadi orang yang ikuti tren. Saudara. Sekarang ikuti tren, akhirnya mana dosa, mana tidak. Jangan kamu semua. Itu keliru. Jadi Kristen mesti berani menunjukkan diri bahwa saya harus berdiri di atas kebenaran firman Allah. Tidak di atas tidak. Ya di atas ya. Saudara yang diberkati. Yang berikut di ayat 15. Perhatikan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama seperti orang bebal, tetapi pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang hidup. Yang ketiga, saudara, telanjangi, tidak mau kompromi dengan dosa. Tiga, dia akan mau hidup di dalam kebenaran. Saudara, berusaha untuk mengerti firman, jadikan firman sebagai prinsip hidup. Ya, jadikan firman sebagai patokan di dalam kehidupan, bukan yang lain. Firman Allah harus jadi prinsip. Kalau saudara kita menjadikan yang lain jadi prinsip, maka sesungguhnya kasih Allah itu tidak akan lebih begitu. Makanya tadi saya sudah bilang, kasih Allah itu membatalkan, menggenapi sejumlah hukum Taurat dan membatalkan saudara hukum Taurat yang tidak jelas-jelas itu sejak perjanjian lama. Makanya orang-orang di dalam perjanjian baru, kita semua yang hidup di dalam kasih Kristus, patokan kita itu firman Allah. Jangan dibodohi, jangan hidup bebal, jangan hidup tidak bijaksana. Patokan kita kebenaran. Firman Tuhan
juga baik. Itu karunia-karunia yang Tuhan percaya. Tapi saya mau bilang malam ini dengarkan baik. Mimpi, nubuat, penglihatan, saudaraku, dan semua karunia-karunia yang lain itu di bawah firman Allah, bukan di atas firman Tuhan. Amin. Amin. Ini jangan lupa. Ada banyak orang lebih percaya mimpi, lebih percaya dengan nubuat, lebih percaya penglihatan, firman Allah langsung percaya. Firman Tuhan dong kasih abaikan. Firman Tuhan dong sepelekan. Yang penting penglihatan, yang penting nubuat, yang penting mimpi. Anda keliru. Mari kita baca Ibrani pasal yang kedua. Ingatin ayat baik-baik. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dengarkan, saya bacakan ayat ini buat kita. Kitab Ibrani pasal yang kedua. Kitab Ibrani pasal yang kedua, ayat pertama dan ayat yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu haruslah lebih teliti kamu memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ayat 2, Bapak Mama Saudara, 1, 2, 3. Ayat yang ketiga, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar ini, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengar yang dapat dipercayai. Perhatikan saudara, ayat ini bicara tentang firman itu yang sangat penting buat kita. Kalau pada zaman dulu orang bersandar kepada nubuat penglihatan, itu saja mereka mendapatkan balasan karena mereka tidak menurutinya. Ayat ini berkata, apalagi kalau saudara menolak firman Allah, tidak memperhatikan firman Allah, tidak mau hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, lebih percaya dengan yang lain-lain. Wah, itu lebih berat. Saudara yang berkata itu lebih berat, hukumannya lebih berat. Ayat yang pertama dari Ibrani pasal 1, ayat 1 dan ayat 2. Perhatikan ayat 1 dan ayat 2. Tadi kita baca 2 ayat 1, ayat 2, 3. Sekarang Ibrani 1 ayat 1 dan ayat 2. Setelah pada zaman dahulu, garis bawah kalimat itu, zaman dahulu, Allah berulang kali dan berbagai macam cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka zaman akhir, nabi-nabi, nubuat-nubuat, tetapi zaman akhir, zaman sekarang, ia telah berkata kepada kita dengan perantaraan siapa? Anaknya itu siapa? Yesus itu siapa? Firman. Jangan lupa. Jadi sekarang Tuhan bicara lewat firman, saudara. Jadi kalau kita tidak dengar firman, lebih percaya penglihatan, nubuat, mimpi, Anda bisa disesatkan oleh setan. Saudara, saya pernah bicara di tempat ini. Ingat baik-baik, Yesus yang ada di gambar sana itu bukan muka asli Yesus. Bukan. Itu kan gambarnya Da Vinci siapa itu? Ya. Pokoknya dia yang gambar. Da Vinci Kodak, dia yang gambar. Sudah. Yesus waktu itu tidak ada yang tahu dia muka. Jangankan Yesus, siapa yang dulu selfie Yesus? Kamera satu pun tidak ada. Saudara, tidak ada. Ya. Jadi ini gambar, ini kan gambar karikatur. Ya saudara, yang imajinasi lalu kemudian dilukiskan. Tetapi Yesus sebenarnya bukan itu. Jadi kalau Anda tiba-tiba mimpi Yesus yang model ke gambar ini muncul, Anda harus hati-hati. Jangan sampai bukan Yesus asli. Apalagi kalau dia mulai berfirman, firman-nya tidak ada di Alkitab. Bahkan dia bilang, tadi malam saya ketemu dia. Dia datang baju putih, sama seperti itu. Lalu tanya, dia ngomong apa? Dia bilang begini, hai Kobus, hari Minggu jangan ke gereja lagi, karena kau itu tidak usah gereja, karena
karena saya sudah datang ketemu kau, lalu kamu percaya itu bahwa itu Tuhan ngomong. Apakah ada ayat yang mengatakan begitu, sama seperti yang Yesus kau lihat di dalam mimpi itu? Sudah, makanya ada banyak orang kena tipu. Dia bilang di neraka, Yesus datang kasih tahu dia. Yesus datang kasih tahu saya. Kasih tahu apa? Di neraka itu setan-setan lagi menyiksa orang-orang. Ayat di mana yang bilang setan siksa orang di neraka? Setan saja disiksa di neraka. Nah, siapa siksa dia, dia siksa saya. Tapi kita kan percaya yang model-model begini. Firman Allah kita abaikan. Kita lebih percaya yang model begini. Firman Tuhan kita tidak yakin. Saudara, malam ini saya mengingat, makanya jadi orang Kristen, rayakan Natal itu semakin cinta firman, semakin suka baca Alkitab, semakin suka dengar firman. Jangan hanya suka penglihatan, jangan hanya suka ada banyak orang pakai tipu-tipu penglihatan. Tuhan tidak bilang, dia bilang, Tuhan bilang. Putar balik. Itu kan kejadian berapa puluh tahun yang lalu. Pernah kan? Saudara, dia bilang Tuhan omong apa? Ya, Tuhan semua datang di mana? Di Bandung. Berfoya semua di Bandung. Kau bukan Tuhan yang datang, polisi datang, hiki dong semua. Karena itu ingat baik-baik. Ya. Jangan terlalu. Boleh penglihatan, mimpi itu ada, tapi dia di bawah firman Allah. Puji dan firman. Kalau firman tak salah, berarti dia putar balik. Mau dia bilang dia dari surga, dia jalan-jalan pegang tangan dari Tuhan Yesus, jangan percaya dia, hamba Tuhan palsu. Amin. Dong pernah cerita betul? Ada hamba Tuhan yang bilang dia tidak bisa dipegang, karena kalau pegang dia strong semua. Bayangkan ini dia kalah dengan tiang listrik makanya. PLN sudah bertasalah, ini dia. Menyanyi bilang bergandengan tangan, mau pegang dia. Orang bilang kenapa semua kan? Jangan, bapak strong tinggi, pegangan tinggi. Saudara diberkati, aneh-aneh saja. Tapi orang masih ikut yang model begini, masih saya ikut. Saudara diberkati. Karena itu hari ini ingat firman Tuhan di atas segala-galanya. Natal bukti kasih Tuhan, firman di atas segala-galanya. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman itu pelita bagi kakimu dan terang bagi jalan-jalanku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang samping kiri kanan boleh penglihatan, tapi baca Alkitab. Boleh biasa kira, boleh pendengaran, tapi dengar suara firman Allah. Jangan dengar suara dari langit seterus, karena setan pun bisa menyerupai suara dari langit. Ya, tapi firman Tuhan tidak bisa. Firman Tuhan itu ya dan amin, saudara. Jadi itulah kebenaran yang kita tidak boleh lupakan. Terakhir, saudara, bukti cinta kasih Tuhan buat kita sekalian dan membuat kita hidup di dalam cinta kasih. Yang keempat adalah di ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata begini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersorak-sorai bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Orang-orang yang telah merasakan kasih Kristus di dalam hidupnya, dia akan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus pimpin dia, saudara. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, Alkitab tadi mengatakan bahwa dia tidak mabuk oleh anggur. Kalau orang dipimpin oleh Roh Kudus, kata-katanya akan penuh dengan puji
Kudus dikaitkan dengan kata-kata dan mabuk anggur. Karena ciri utama orang mabuk anggur itu dilihat dari kata-katanya. Orang kalau mabuk anggur dia sebenarnya pendiam tapi jadi cerewet. Saudara lihat ya. Kalau dia tidak minum ini kutu mati. Tapi coba dia kalau supply orang, beta mati. Tabrak motor tidak mati. Semua kata-kata ada habis. Itu karena orang semabuk anggur. Jadi orang kalau mabuk anggur itu kata-katanya tidak terkontrol. Kata-katanya parah banget. Saudara. Mobil pun dia randal. Saudara. Tapi orang kalau dipenuhi Roh Kudus, kata-katanya juga dikendalikan oleh Roh Kudus. Penuh pujian, mazmur, ucapan syukur dan lain sebagainya. Amin. Makanya waktu kata-katanya Ayub punya istri itu tidak sesuai dengan kata-kata firman, saudara, maka Ayub bilang begini, perempuan gila. Saudara, orang gila dengan orang mabuk itu 11-12. Jadi kalau saudara ketemu dengan orang mabuk dan orang gila, saudara susah bedakan. Karena kadang-kadang orang mabuk itu model gila juga. Jadi kalau ada bapak-bapak atau mama-mama yang ayam terbangun di subangun dahulu dan dia bangun itu kata-katanya seperti orang gila, maka tambah dia tidak dipenuhi Roh Kudus. Ini dipenuhi roh mabuk. Pagi-pagi semua mabuk lari. Saudara, ada banyak ibu mabuk lari pagi-pagi. Ini rumah di semuanya orang apa saja. Itu sama dengan gila dan mabuk. Orang kalau penuh Roh Kudus itu bangun pagi kata-katanya penuh dengan mazmur, pujian dan ucapan syukur. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat kita. Ingat itu penting sekali. Jangan suka cepat naik pita, marah yang tidak terkendalikan. Orang emosi itu barang biasa. Tapi ada orang emosi yang model kayak gila. Kesetanan betul-betul. Itu tapi kita tidak perlu Roh Kudus itu namanya. Makanya saya selalu ngomong, ada banyak orang itu bahasa roh di gereja sana. Di luar juga dia parah. Di dalam itu kegemaran. Rupanya itu di luar kita mata dingin terus. Ingat, orang penuh Roh Kudus itu bukan yang begitu-begitu. Orang penuh Roh Kudus itu banyak kelihatan. Manifestasi roh, ya. Saya tidak katakan bahwa bahasa roh itu tidak ada, saudara. Tetapi ada banyak orang yang hanya bahasa roh yang dia pakai itu bahasa rohnya, tapi dia sebenarnya tidak penuh Roh Kudus. Tidak. Karena orang kalau penuh Roh Kudus itu tidak hanya bahasa roh saja, tidak ada cerita dalam Alkitab pada begitu. Ya. Saudara baca di mana Petrus setelah bahasa roh, lalu kemudian harga milik dan jemaah. Sudah ada. Ya tahu sudah. Sudah ada. Orang penuh Roh Kudus itu kata-kata mazmur, pujian, kidung rohani, nyanyian syukur, ucapan syukur, rendah hati. Itu yang Alkitab tadi katakan. Ya. Itu karena orang penuh Roh Kudus. Kalau orang tidak penuh Roh Kudus susah, Pak. Susah. Orang kalau tidak penuh Roh Kudus sombongnya minta ampun. Beberapa hari yang lalu saya pimpin ibadat di Dinas Perhubungan Kabupaten Depok. Kepala Dinas Perhubungan juga hadir. Tapi salah satu kabitnya bilang begini. Kabitnya bilang, ingat kita semua yang hadir di sini tidak ada kepala bagian, tidak ada kepala dinas. Kita semua jemaah. Jadi untuk sementara saya tidak menyebut jabatan saudara di dalam ibadat ini. Wah, saudara ini saya rohani mantap. Ya, karena ada banyak orang itu ibadat dia mau jabatan. Saya DPR, saya wali kota, ya, tidak ada. Di dalam kebaktian semua sama. Tidak ada S3, S2, S1, semua sama. Ya, karena itu kursi di gereja itu semua sama. Tidak ada bagian depan sofa.
dosa, tidak sembunyikan dosa. 3, mengerti firman. Firman Tuhan jadikan prinsip hidup. 4, penuh Roh Kudus. Baru Paulus mulai masuk ayat 22. Istri, tunduklah kepada suami. Suami, kasihilah istrimu. Anak-anak, hormatilah orang tuamu. Hamba-hamba, pasal 6 masuk, saudara, sampai ditutup di ayat yang ke-14, ayat 11, pasal 6. Itu semua implikasinya, penerapannya. Bagaimana kamu mengasihi saudaramu? Kalau 4 ini bagaimana? Tobat sonde, kejahatan masih ditutupi, firman Allah tidak jadi prinsip, Roh Kudus tidak pimpin. Jangan ngomong kasih persaudaraan, putar balik. Tidak mau. Orang yang bisa punya kasih persaudaraan, kasih eros, kasih suami istri, itu kalau agapau, agapes itu baru bisa. Kalau tidak, istri dapat tumbuh dan laki double. Kalau tidak, istri akan naik di atas kursi dan berkata, Bapak, beta juga bekas bab hitam. Jadi bapak macam-macam, bapak terbang. Anak juga berani lawan orang tua. Karena itu, saudara, 4 tadi malam, jangan mimpi. Nah, 4 ini tidak ada karena 3 yang tadi kamu ngomong di awal. Jadi ini turun temurun, Pak Mama, saudara. Jadi kalau mau bereskan yang di sini, mesti yang di sini. Kalau di sini tidak beres, lihat di atas. Soalnya bisa beres di bawah. Ini kait-mengait mata rantai. Makanya kita baca Alkitab saya boleh sebut-sebut. Kasih Kristus itu punya pengaruh besar. Makanya hari ini saya ulang. Tema yang dibawa oleh PGI ini luar biasa. Cinta kasih Kristus itu menggerakkan persaudaraan. Kalau ada cinta kasih Kristus yang tadi 3, kasih yang menyerahkan diri, kasih yang menjadi korban, kasih yang saudara mempersembahkan persembahan yang harum. Kalau itu ada dalam hidup kita, 4-nya. 4 itu tobat, firman Allah, kuasa Roh Kudus, saudara, tidak tutupi kejahatan. Itu 4-nya. Kalau 4 ini sudah ada, ekor-ekornya beres, kasih beres. Mau kasih dari sesama, kasih dari saudara tetangga, kasih dari suami istri, semua jadi aman. Itu karena ada kebenaran yang menggerakkan semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan ini, sehingga hari lepas hari ingat firman Tuhan berkata, kasih Kristus itu adalah penggerak kasih segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua dengan firman Tuhan. Musik maju ke depan dan kita mensyukuri firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Akan kembali pujian ini seperti palungan, layakkanlah hatiku, dan kita akan berdoa mengucap syukur buat hamba Tuhan Bapak dan akan berdoa mengucap syukur buat kebenaran. Haleluya. Seperti payung
bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang begitu ajaib Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kami Tuhan. Bahkan di momen Natal malam hari ini Bapa, kami boleh bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang begitu ajaib yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kami Tuhan, sehingga Bapa di sorga boleh mengumpulkan kami semua ada pada malam ini. Di momen perayaan Natal malam hari ini kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah datang melawat dan memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih. Kiranya setiap kebenaran Tuhan yang telah disampaikan kepada kami semua pada malam hari ini Tuhan menjadi rema dalam setiap hidup kami Bapa. Dan kiranya dengan tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami boleh dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih memberkati hamba-Mu Tuhan yang Tuhan pakai pada malam hari ini untuk menyatakan isi hati-Mu kepada kami semua Tuhan. Kiranya urapan Tuhan bertambah-tambah dalam setiap kehidupannya Bapa, dan pakai kehidupannya Tuhan, supaya dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan, nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh percaya, kami semua yang hadir pada malam hari ini, kami telah menerima berkat firman Tuhan yang luar biasa, dan kami percaya sukacita Tuhan telah memenuhi setiap hidup kami. Bahkan berkat firman Tuhan menjadi dasar dalam setiap hidup kami, dan kami akan bawa pulang ke dalam setiap kehidupan kami Tuhan, ke dalam rumah tangga kami, ke dalam setiap pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Biarlah terang firman Tuhan yang terus menuntun kami, terus memimpin kami, supaya kami tidak keluar dari setiap rel kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih. Kami akan mensyukuri akan kebenaran firman Tuhan ini dengan kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Mari Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Mata uang yang akan kami kumpulkan, mari Tuhan Yesus memberkati, dan istimewa persembahan hidup kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan kepada persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dari pulau dan benua terdengar suara Kristus. Hallelujah.
Tuhan.